Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang perangkat keras komputer. Di sini kita akan membahas komponen-komponen penting pada sebuah komputer, mulai dari CPU, RAM, monitor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah kamu penasaran tentang bagaimana semua ini bekerja sama? Mari kita eksplorasi dunia perangkat keras komputer dan pelajari fungsinya masing-masing, sehingga kamu bisa lebih memahami fungsi dari setiap komponen perangkat keras komputer. Siapkan catatan kamu, dan mari kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem komputer bagian perangkat keras komputernya, yaitu yang disebut dengan hardware. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perangkat keras komputer. Apa sih perangkat keras komputer itu? Nah, perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, asli, yang dapat bisa disentuh atau bisa dipindahkan oleh kita. Yang berguna sebagai perangkat masukan itu yang dinamakan input. Ada proses, ada output, kemudian ada juga penyimpanan. Nah, inilah perangkat masukan atau input device. Ada beberapa perangkat keras yang termasuk ke dalam perangkat masukan. Perangkat masukan itu perangkat yang tugasnya mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Yang pertama, ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar monitor. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ada di tengah-tengah keyboard ini. Ini fungsi daripada mouse untuk menggerakkan, mengatur posisi kursor di layar monitor yang kalian lihat. Itu fungsi daripada mouse. Yang kedua, ada keyboard. Fungsi dari keyboard ini untuk memasukkan karakter huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Seperti kegiatan kita mengetik sebuah naskah, atau menghitung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, itu ada scanner. Scanner ini fungsinya untuk memindai dan menyalin data dari kertas. Jadi kita misalkan punya dokumen atau foto lama, tapi kita tidak punya filenya, adanya bentuk fisik. Nah, kita scan lah di situ. Kita scan, kemudian kita simpan filenya yang masuk ke komputer untuk dokumen kita mencetak kembali. Oke, selanjutnya, yang keempat itu ada joystick. Joystick itu pelengkap untuk memainkan permainan game yang ada di komputer. Ya. Yang kelima, ada mikrofon. Siapa sih nggak tahu mikrofon itu apa? Mikrofon adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik yang digunakan untuk merekam suara. Nah, itu dimasukkan ke komputer, kemudian nanti akan dikeluarkan oleh speaker. Fungsinya mikrofon itu untuk merekam suara. Nah, kemudian yang keenam itu ada barcode reader. Nah, fungsi dari barcode reader ini pemindai optis yang dapat membaca barcode, mengubah kode bar menjadi elektrik dan mengirimkannya ke komputer. Nah, seperti kalian nih belanja nih di Alfa, di Indomaret. Nah, pesanan itu langsung di barcode karena setiap barang itu ada barcode-nya. Nah, barang itu di barcode, kemudian nanti dia otomatis muncul di layar komputer, harganya berapa, nama barangnya apa, itu otomatis untuk mempermudah pekerjaan dibandingkan dengan cara mengecek dengan manual. Itulah 6 perangkat keras masukan yang ada di sistem komputer. Oke, lanjutnya kita masuk ke perangkat keras pemrosesan atau proses device. Perangkat pemrosesan itu adalah data atau perintah yang diterima dari perangkat masukan, selanjutnya akan diproses oleh komputer. Nah, yang pertama ada Central Processing Unit atau unit pusat pemrosesan. CPU ini adalah bagian utama dari sebuah komputer. Tugasnya untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. Nah, semua aktivitas, semua pekerjaan yang ada di komputer itu diproses, dilakukan oleh yang namanya Central Processing Unit. Bahkan di sini disebutkan juga, CPU ini sebagai otak dan jantungnya dari sebuah sistem komputer. Nah, kalau misalkan komputer tidak ada ini tidak akan bekerja.
Ini sama halnya dengan tubuh kita. Di dalam tubuh kita tidak ada otaknya. Kita tidak bisa berpikir bagaimana, harus ngapain, harus melangkah, harus berhenti. Nah, ini adalah otaknya dari sebuah komputer, namanya CPU. Ini termasuk perangkat pemrosesan. Yang kedua, perangkat pemrosesan yang kedua itu ada Random Access Memory, atau yang disingkat dari RAM. RAM itu fungsinya untuk menyimpan data hanya sementara pada saat komputer digunakan. Jadi pada saat komputer digunakan, RAM ini memproses data atau mengeksekusi perintah. Semakin besar RAM-nya, semakin cepat untuk memproses data yang kita inginkan. Kalau misalkan RAM-nya kecil, maka prosesnya akan lambat. Ketika RAM-nya besar, itu proses yang kita inginkan, seperti di handphone tuh. Di handphone kalau RAM-nya kecil pasti terasa lemot, terasa lambat. Tapi kalau kapasitas RAM-nya besar, handphone juga akan bekerja dengan lebih cepat. Tuh, oke. Paham ya? Oke. Untuk yang ketiga, Read Only Memory atau ROM. Fungsi daripada ROM itu untuk menyimpan instruksi atau perintah-perintah yang ditulis oleh produsen komputer atau pembuat komputer untuk memproses booting. Perintah ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Ya. Jadi, perintah yang dilakukan oleh ROM ini ketika komputer dinyalakan, dia akan secara otomatis akan memproses penyimpanan yang sudah disimpan oleh pembuat komputer atau perusahaan komputer. Oke, itu dari perangkat pemrosesan ada 3. Kemudian perangkat keluaran atau perangkat keras keluaran output device, perangkat yang menyajikan informasi dari komputer berupa tampilan di layar monitor. Yang dilakukan oleh perangkat input, perangkat pemrosesan nanti dikeluarkan berupa tampilan layar monitor, gambar tercetak oleh printer, kemudian suara yang dihasilkan dari speaker. Yang digambar pertama ini adalah layar monitor. Fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Nah, contoh kita lagi mengetik nih. Kita mengetikkan misalkan nama, nanti muncul nama. Segala aktivitas yang dilakukan di dalam komputer nanti ditampilkan di layar monitor. Inilah fungsi layar monitor yang termasuk perangkat keluaran. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah printer. Nah, printer ini fungsinya untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang ketiga ada speaker. Nah, siapa sih nggak tahu speaker? Nah, speaker itu fungsinya untuk mengeluarkan suara. Nah, mengeluarkan suara dari mana? Dari komputer. Itulah 3 contoh dari perangkat keras keluaran. Selanjutnya, yang keempat itu ada perangkat penyimpanan atau storage device. Nah, perangkat penyimpanan sekunder atau perangkat penyimpanan yang permanen. Oke, yang pertama itu ada hard disk drive. Oke, penyimpanan ini bersifat permanen yang bentuknya lapisan magnet pada piringan bulat cakram yang tipis. Oke, fungsinya untuk menyimpan data permanen tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik. Ketika kita menyimpan data, itu tersimpan permanen. Pada saat komputer dimatikan, itu tetap tersimpan. Kemudian kita nyalakan lagi komputernya, dia tetap tersimpan di file yang sudah kita simpan sebelumnya. Yang kedua ada SSD. Perangkat penyimpanan ini menggunakan flash memory, ya, tidak pakai piringan cakram lagi. Nah, fungsinya sama dengan penyimpanan data secara permanen walaupun tanpa listrik. Ketiga, itu ada flash disk. Fungsi dari flash disk itu untuk menyimpan data secara permanen juga yang berbentuk portable, menggunakan flash memory, menggunakan antarmuka USB. Kapasitas menyimpanannya itu ada mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Keempat, untuk perangkat penyimpanan ini yang disebut dengan compact disk, CD atau DVD. Ini adalah sebagai media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. CD ini biasanya digunakan untuk distribusi perangkat lunak. Biasanya video, film, musik itu disimpan di penyimpanan compact disk ini. Berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Ini biasanya ukurannya 700 MB untuk CD maksimal. Oke.
4 GB itu untuk DVD. Oke, kita lanjut. Ini ada perangkat atau piranti lainnya dari sebuah komputer ya. Perangkat keras dari sebuah komputer itu tambahannya ini. Pada sebuah komputer, beberapa perangkat penting lainnya yang harus ada, seperti motherboard dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan. Nah, komponen intinya itu, di sini ada motherboard. Motherboard itu merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan perangkat keras komputer seperti tempat penyimpanan prosesor, tempat penyimpanan memori, tempat penyimpanan hard disk, dan komponen lainnya yang disimpan di dalam papan sirkuit. Ini namanya motherboard. Selanjutnya ada VGA card. Fungsinya untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Oke, kemudian ada sound card. Sound card ini fungsinya untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Nah, ini nanti perangkat input yang disebut mikrofon tadi itu dicolokkan ke yang namanya sound card ini. Nah, dari sound card ini kemudian kita merekam suara pakai mikrofon, masuk ke sound card, diproses, kemudian dikeluarkan oleh speaker. Nah, yang terakhir, ini namanya LAN card. LAN card itu untuk membantu komputer terhubung ke jaringan. Oke, itu saja pembahasan dari saya tentang perangkat keras. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran tentang perangkat keras komputer. Semoga informasi yang saya sampaikan membantu kamu lebih mengenal dan memahami komponen-komponen penting dalam sistem komputer. Jika ada yang memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.